Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tafsir ayat yang 1 surat An-Naba dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari orang musyrik karena mereka saling bertanya-tanya tentang hari kiamat dengan rasa tidak percaya akan terjadinya. Anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin nabail azim, tentang berita yang besar. Yakni, apakah yang dipertanyakan mereka tentang hari kiamat, yaitu berita yang besar. Nah, ini dinamakan surat An-Naba karena apa? Naba itu adalah berita yang besar. Berita yang besar amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Imam Qatadah dan Imam Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar ini adalah kebangkitan sesudah mati, kebangkitan sesudah meninggal. Dan Imam Mujahid mengatakan bahwasanya berita yang besar itu adalah Al-Quran. Tetapi yang jelas adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Ibnu Zaid, karena dalam firman berikutnya disebutkan alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Tafsir ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Manusia dalam hal ini ada dua macam. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada berita tentang adanya kiamat, hari yang besar tersebut, dan ada yang kafir mengingkari berita tersebut. An-Naba. Naba diambil kata An-Naba surat tersebut karena Naba adalah kabar berita. Berita adalah kabar berita. Lam takrib dan isim majrur. Berita apa? Naba'il azim, berita yang besar, yang agung. Ayat yang keempat, kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Ayat yang kelima, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tafsir ayat keempat dan kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya mengancam orang-orang yang ingkar dengan adanya hari kiamat. Jadi orang-orang itu mengancam kepada orang yang ingkar pada hari kiamat tersebut. Ayat tersebut menceritakan kala saya'lamuna summa kala saya'lamun. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang besar melalui ciptaannya terhadap segala sesuatu yang besar, lagi menakjubkan, yang semuanya itu menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk masalah hari kebangkitan dan yang lain-lain. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Ayat yang keenam, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Maksudnya telah dihamparkannya dan dijadikannya layak untuk dihuni oleh makhluknya dan kuat, tenang, kokoh. Jadi hamparan tersebut itu layak dihuni, bukan bumi itu bulat ataupun bukan bumi itu datar, tapi bumi itu bulat tapi bisa dihuni. Karena disebutkan dalam surat Yasin bahwasanya bumi itu bulat, bukan datar.
Ayat yang ketujuh, wal jibala autada. Tafsirnya adalah dia menjadikan pada bumi-bumi pasak untuk menstabilkan dan mengokohkannya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung. Wal jibala itu jamak, autada sebagai pasak ataupun paku. Dia menjadikan pada bumi itu paku-paku untuk menstabilkan, pasak-pasak, dan mengokohkannya, serta memantapkannya sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncang dan berguncang. Itu mengguncangkan orang-orang dan makhluk yang ada di atasnya. Tafsir ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum, dan kami jadikan kum ing sira azwajan kelawan berpasang-pasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, dan karenanya maka berkembanglah keturunan mereka seperti yang disebut dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Surat Ar-Rum. Tafsir ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat dari gerak, agar tubuh kalian menjadi segar kembali setelah banyak melakukan aktivitas bekerja, mencari nafkah, upaya penghidupan di sepanjang siang hari. Hal seperti itu telah diterangkan dalam tafsir surat Al-Furqan. Tafsir ayat yang ke-10, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, menutupi semua manusia dengan kegelapan, seperti yang disebutkan dalam ayat lain yang sewarna, serupa, sejalan. Wal-laili idza yakshaha, surat Asy-Syams, dalam malam apabila menutupinya, wal-laili, dan malam idza yakshaha apabila menutupinya. Dan ucapan seorang penyair yang mengatakan dalam salah satu bait syairnya, falamma labisnal laila aw hina nasobat lahu min khada'adhaniha wahwa janih, dan manakala malam mulai menggelarkan kain penutupnya, maka seluruh semesta menjadi gelap. Imam Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya Imam Qatadah apa? Maksudnya adalah ketenangan. Jadi Imam Qatadah menafsirkan ayat ini adalah ketenangan. Jadi menurut Imam Qatadah, kami jadikan malam sebagai pakaian itu adalah ketenangan menurut Imam Qatadah. Tafsir ayat yang ke-11, wa ja'alnan nahara ma'asa, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami menjadikan terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitas untuk mencari upaya penghidupan, mencari nafkah, bekerja, berniaga, berdagang, dan lain-lain, dan melakukan urusan lain-lainnya. Tafsir ayat ke-12, wa bainaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, yaitu 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, dan kerapiannya,
serta hiasan dan pernak-perniknya yang dipenuhi dengan bintang-bintang matahari, baik yang tetap maupun yang beredar. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan, Ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Tafsir ayat yang ke-13, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari, yakni matahari yang menerangi semesta alam, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Wahaja isim maksud sifat yang artinya terang benderang, maksudnya adalah matahari. Tafsir ayat ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Tafsir ayat yang ke-14 ini cukup lumayan banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengan tersebut adalah wa anzalna minal mu'sirat, itu kami turunkan dari awan. An-Naba. Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat itu apa? Al-mu'sirat ialah angin. Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Hafari, dari Sufyan, dari Al-Amasi, dari Al-Minhal, dari Said Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami turunkan dari awan An-Naba, bahwa makna yang dimaksud ialah dari angin. Menurut siapa? Menurut Imam Ibnu Abu Hatim, yang silsilahnya sampai ke Ibnu Abbas. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Imam Qatadah, Muqatil, Al-Kalabi, Zaid Ibnu Aslam, dan putranya yaitu Abdurrahman. Semuanya mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan al-mu'sirat ialah angin. Dikatakan demikian karena anginlah yang meniup awan yang mengandung air, hingga awan itu menurunkan kandungan airnya dan terjadilah hujan. Imam Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya al-mu'sirat, bahwa makna yang dimaksud ialah awan yang mengandung air hujan. Hal yang sama dikatakan oleh sahabat Ikrimah, Abul Aliyah, Imam Ad-Dahab, Al-Hasan Basri, Imam Arabi, Ibnu Anas, dan Imam Asy-Syauri. Sufyan Asy-Syauri salah satu imam mazhab, dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Pendapatnya dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir siapa? Imam Ibnu Jarir adalah salah satu orang yang terkemuka dalam mentafsirkan Al-Quran. Imam Al-Faraw mengatakan bahwa al-mu'sirat ialah awan yang mengandung air dan masih belum diturunkan, sebagaimana yang dikatakan terhadap seorang wanita yang musir. Musir itu apa sih artinya? Bila mana masa haidnya tiba, sedangkan sebelum ia tidak pernah haid, itu yang dinamakan musir. Diriwayatkan pula dari Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah bahwa minal mu'sirat artinya dari langit, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang gharib, yang jarang, dan yang jelas adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan al-mu'sirat ialah awan yang mengandung air, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, yang serupa, yang sewarna, seperti surat Ar-Rum. Allahul ladzi yursilu riyah, Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayubsutuh fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan
dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Surat apa? Surat Ar-Rum. Lalu firman Allah yang serupa adalah surat An-Naba juga. Adapun firman-Nya ma'ang sajaja. Dalam ma'ang sajaja, Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Ar-Rabi, Ibnu Anas mengatakan bahwasanya sajajan artinya tercurah. Imam Sufyan Asyuri mengatakan bahwasanya sajajan artinya berturut-turut. Imam Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya sajajan adalah artinya banyak. Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa tidak diketahui dalam pembicaraan orang Arab untuk menggambarkan hal yang banyak memakai kata asad, melainkan menunjukkan pengetahuan curahan yang berturut-turut. Termasuk ke dalam pengertian ini sabda Nabi SAW yang mengatakan afdalul hajjil al-hajjul wasad. Haji yang paling afdalul haji yang paling afdal ialah al-ajju wasajju, yang banyak debunya dan banyak mengalirkan darah kurban, yakni mengalirkan darah hewan kurban. Menurut Imam Ibnu Katsir, demikian pula dalam hadis wanita yang mustahadah. Mustahadah itu apa? Keputihan. Saat Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku anjurkan kamu memakai penyumbat dari katun. Kalau zaman sekarang softtek dan lain-lain. Maka wanita itu menjawab, wahai Rasulullah, darah itu lebih banyak daripada yang engkau perkirakan. Sesungguhnya ia mengalir dengan sederas-derasnya. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan kata asaj untuk menunjukkan pengertian curahan yang berturut-turut lagi banyak. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi tafsir surat An-Naba ayat yang ke-14 mengenai kami turunkan dari awan air yang banyak dan tercurah itu cukup banyak penjelasannya. Kemudian tafsir yang ke-15 ayat yang ke-15, linukhrija bihi habbaw wa nabata, agar kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi tafsirnya adalah agar mulai air yang banyak baik bermanfaat lagi mengandung berkah ini kami tumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan. Dan kami tumbuhkan pula sayur-sayuran yang dapat dimakan secara mentah dan bisa dimasak juga. Kami tumbuhkan pula taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam. Rasa dan baunya yang ada kalanya kesemuanya itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Karena itulah maka disebut Al-Fafan. Yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan lain-lainnya, Al-Fafan itu artinya apa? Lebat. Hal ini berarti sama dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd, wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Ra'd. Lanjut ke ayat yang ke-16. Wa jannatin alfafa,
dan kebun-kebun yang lebat. Kebun-kebun yang lebat. Jadi kebun-kebun yang lebat ini ataupun Jannati Alfafa tafsirnya sama pada ayat sebelumnya, linukhrija bihi habba wa nabata, ayat yang ke-15. Lalu lanjut lagi ke ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Tafsirnya apa? Allah SWT berfirman menceritakan tentang hari keputusan, yaitu hari kiamat, bahwa sesungguhnya hari itu telah ditetapkan waktu yang tertentu bagi kejadiannya, tidak diundurkan dan tidak dikurangi ataupun dimajukan, dan tiada seorang pun yang mengetahui tentang ketetapan waktu secara tertentu melainkan hanya Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu surat Hud, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Jadi tafsir surat ini sama surat Hud ayat ini sama, sewarna, sejalan. Berlanjut ke ayat ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok bagaimana? Tafsirnya itu bagaimana? Imam Mujahid mengatakan rombongan-rombongan. Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah setiap umat datang bersama dengan para rasulnya, para nabinya sendiri. Semakna dengan apa yang disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala. Semakna, sewarna, sejalan dengan surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Imam Bukhari sehubungan dengan firman-Nya, yaitu hari yang pada waktu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Imam Bukhari mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Abu Al-Amusi, Al-Abu Masi dari Abu Soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak waktu di antara kedua tiupan adalah 40. Mereka para sahabat bertanya, apakah 40 hari ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Mereka bertanya, apakah 40 bulan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Lalu mereka para sahabat bertanya lagi, apakah 40 tahun? Rasulullah SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Maka bermuncullah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Tiada suatu anggota tubuh pun dari manusia melainkan pasti hancur kecuali satu, tulang, yaitu tulang ekornya. Pada darinya lah makhluk disusun kembali kelak di hari kiamat. Jadi tulang ekor ataupun tulang sulbi itu manusia akan dibangkitkan melalui tulang ekor atau tulang sulbi tersebut. Berlanjut ke tafsir 19 ayat 19. Wa putihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu, yakni bentuk jalan-jalan atau jalur-jalur untuk turunnya siapa? Turunnya para malaikat. Ini pendapat siapa? Pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Tafsir ayat ke-20, wa syuyiratil jibalu fakanat haraba,
dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah gunung-gunung tersebut. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti surat An-Naml. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru maras sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Sama juga seperti surat Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, fakanat saroba, maka menjadi fata morgana lah dia. Artinya apa fata morgana itu? Artinya terbayang oleh orang-orang yang memandangnya seakan-akan gunung itu adalah sesuatu benda, padahal kenyataan tidaklah demikian. Sesudah itu gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali tanpa bekas, bagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya. Katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat. Dengan apa? Dengan sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung itu datar sama sekali. Datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain surat Al-Kahfi, wa yauma nunasyiru wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Itu pada kapan? Pada hari kiamat. Kalau sekarang bumi itu masih bulat. Tapi kalau pada hari kiamat, bumi ini akan dihamparkan melalui tanah Palestina menjadi padang mahsyar. Wallahu a'lam. Ayat ke-21. Inna jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Tafsirnya ada dua. Tempat pengintai, ada beberapa tafsir. Dan ini berhubungan dengan ayat selanjutnya. Litogina ma'aba, ayat yang ke-22. Innal jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan, yakni yang tepat telah disediakan dan dikhususkan. Litogina, bagi orang-orang melampaui batas. Mereka adalah para pembangkang dan para pendurhaka. Orang yang bangkang, orang yang durhaka. Jadi tafsirnya ada dua, orang yang bangkang dan orang durhaka yang menentang Rasul-Rasul Allah. Ma'aban, sebagai tempat kembali mereka. Ma'aban itu tafsirnya apa? Sebagai tempat kembali dan tempat menetap serta tempat mereka berpulang. Al-Hasan dan Imam Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Maksudnya apa? Tiada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Maka jika yang mempunyai jawas, ataupun istilahnya itu paspor, tiket masuk ke surga, maka selamatlah ia. Dan apabila tidak mempunyai paspor ataupun tiket, maka ia ditahan. Jadi semua manusia ini akan melewati neraka. Ada yang hanya lewat, ada yang dekem ataupun menghuni di situ. Sufyan Atsuri mengatakan bahwa di atas neraka terdapat 3 buah jembatan.
Di neraka itu atasnya ada 3 buah jembatan. Menurut siapa? Menurut Imam Sufyan Asyauri. Menurut Imam Sufyan Asyauri ataupun disebut Asyauri karena beliau itu seperti banteng. Asyauri banteng. Yang disebut banteng itu bukan imam beliau tersebut ataupun nama beliau itu, karena lakop, istilah julukan aja. Dan Imam Sufyan Asyauri salah satu imam mazhab, di antara salah satu imam mazhab. Lanjut ke ayat 22, litogina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Tafsirnya sama ke ayat yang 21, ayat sebelumnya. Lanjut lagi ke ayat 23, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Berabad-abad bagaimana? Imam Jarir telah meriwayatkan dari Ibn Humaid dan Mahran dari Sufyan Asyauri, dari Ammar ad-Dunni, dari Salim Ibnu Abdul Jadd yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya sehubungan dengan penanggalan Qamariyah Hijriyah. Apakah yang kalian jumpai dalam kitabullah tentang makna al-hikbu? Lalu dijawab, kami menjumpai berarti 80 tahun, tiap tahun mengandung 12 bulan dan tiap bulan mengandung 30 hari dan setiap hari lamanya sama dengan 1000 tahun. Artinya apa? Sangat lama sekali. Abadi. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah ibn Amr, Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair, Ammar ibnu Maimun, Al-Hasan, Qatadah, Arabi, Ibnu Anas, dan Ad-Dahak. Dan riwayat-riwayat ini beda-beda pendapatnya mengenai al-hikbu. Imam Hasan berbeda, Imam Asadi, Basir ibnu Ka'ab, Imam Ibnu Abu Hatim, Imam Qasim, Imam Basar, Imam Asadi, Imam Qatil ibnu Hayyan, Imam Khalid ibnu Ma'dan, Imam Nujarir, dan banyak lagi Imam Arabi. Mereka berpendapat berbeda mengenai hikbun ahqaba itu. Yang jelas ahqaba itu artinya berabad-abad lamanya, itu tidak terhitung jumlahnya, abadi selama-lamanya. Tapi bahasanya orang yang beriman itu maka saking lamanya di neraka, mereka itu tidak selama-lamanya. Berarti mereka akan diangkat Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Tapi di neraka itu sangat lama sekali, ahqoban. Dalilnya itu berabad-abad lamanya. Lanjut ke ayat 24, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Yakni di dalam neraka jahanam mereka tidak menemukan hal yang menyejukkan hati, tidak pula menjumpai minuman yang baik buat mengisi perut mereka, minuman yang baik. Yang ada minuman-minuman seperti nanah, air mendidih, dan lain-lain. Oleh karena itu maka disebutkan dalam firman berikutnya, illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Jadi ayat yang ke-24 tafsirnya selanjutnya ayat yang ke-25, illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Sudah kita sebutkan di tafsir ayat ke-24. Selanjutnya tafsir ayat 26. Jazaa'un wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Siksaan yang sedang mereka alami itu merupakan hasil dari amal perbuatan mereka yang rusak selama mereka berada di dunia. Demikianlah menurut Imam Mujahid dan Imam Qatadah,
serta selain keduanya yang bukan hanya seorang. Jadi menurut pendapat seluruh jumhur para ulama mufassirin adalah mereka itu amal di dunia ini sudah rusak amalnya mereka itu. Perbuatannya buruk dan lain sebagainya. Lanjut ke ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap atau takut kepada hisab, yakni mereka sama sekali tidak percaya bahwa di alam akhirat ada kehidupan lain yang mereka dapat mendapati balasan amal perbuatannya dan menjalani hisab perhitungannya, seperti orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang ateis atau semacam orang-orang tersebut. Menurut siapa pendapat ini? Menurut Imam Ibnu Katsir. Tafsir ayat ke-28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. La haula wala quwata illa billah. Dahulu mereka mendustakan hujah-hujah Allah dan bukti-bukti kebenarannya terhadap makhluknya yang dia turunkan kepada para rasulnya, tetapi mereka menyambut dengan kedustaan dan keingkaran. Kidzaba, dengan kedustaan yang sesungguhnya ataupun sesungguh-sungguhnya, yaitu takdziban, dengan sesungguh-sungguhnya. Ini merupakan bentuk masdar yang bukan berasal dari fi'il kata kerja. Ulama nahwu mengatakan bahwa pernah ada seorang Arab Badui meminta fatwa dari Al-Faroh sehubungan dengan tahalhil di Marwah. Apakah memotong rambut yang lebih engkau sukai ataukah mencukurnya pendek-pendek, yaitu dengan memakai ungkapan al-qisor sewazan dengan kidzaba, dan sebagian dari mereka mengucapkan dalam salah satu bait syairnya, laqad tala ma sabatatani sabatotani an sahabati wa an hiwazin qada'uha min syafa'iyah. Sesungguhnya telah lama masa yang menghambat dia dari menemaniku. Dan dari menunaikan keperluannya yang banyak disebabkan keadaanku yang sengsara. Ayat yang ke-29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu yang telah kami catat dalam suatu kitab. Tafsirnya bagaimana? Sesungguhnya kami mengetahui amal perbuatan semua hamba dan kami telah mencatatnya atas mereka. Maka kami akan membalaskannya terhadap mereka. Jika baik maka balasannya baik, dan jika buruk maka balasannya buruk. Ini pendapat siapa? Tafsir ini yang menafsirkan adalah pendapatnya, tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya ayat yang ke-30. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain azab. Dikatakan kepada penduduk neraka, rasakanlah akibat dari perbuatanmu, maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian selain azab yang beraneka ragam macam bentuknya. Imam Qatadah telah meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Azdi dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-Asyam mengatakan bahwa tiada suatu ayat pun yang lebih keras bagi ahli neraka selain dari firman-Nya. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah pada kalian selain dari azab. Bahwa mereka berada dalam tambahan azab selama-lamanya. Azabnya semakin ditambah lagi. Untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Menurut siapa ini? Menurut Imam Qatadah. Bagaimana menurut Imam Ibnu Abu Hatim? Beliau mengatakan telah menciptakan kepada kami Muhammad ibnu Mus'ab Asyuri, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Jusr ibnu Farqad,
Dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami tentang ayat yang paling keras di dalam kitabullah atas ahli neraka. Maka menjawab bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW membaca firman-Nya. Itu ya Pak ayat. Ya ayat yang ini surat An-Naba ini. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab. Nah, tafsirnya surat ini ayat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, halakal qaumu bima asihimullah azza wa jalla. Binasalah kaum yang disebabkan perbuatan-perbuatan durhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah. Ayat ini ayat yang sangat keras. Ayat ke-30 ini dari surat An-Naba ini. Selanjutnya ayat yang ke-31 dan seterusnya dari surat An-Naba mengenai orang-orang yang takwa. Dan yang orang-orang dapat kemenangan yaitu orang-orang takwa. Akan kita lanjut dalam part kedua. Untuk sempurnanya majelis, kita doakan ulama-ulama kita, ulama-ulama mufassirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim.